Gimana cara mengatasi suami perhitungan buat istri yang bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Banyak sekali yang bertanya pada saya, Bun, gimana sih Mbak cara mengatasi suami yang sangat perhitungan? Baik, di video kali ini saya akan membahasnya, Bun. Silahkan Bunda bisa simak video ini sampai tuntas. Oke, para bunda semoga dirahmati Allah. Saya paham, Bun. Ketika Bunda ngerasa udah capek kerja, tapi pas pulang malah dapat komentar perhitungan dari suami soal pengeluaran ini itu. Pasti rasanya jengkel ya. Dan Bunda mengira, kok suamiku pelit banget sih? Kan pengeluaran itu juga buat kebutuhan kita. Bunda pernah nggak berpikir atau merasa seperti itu? Iya, saya jelaskan di sini pelan-pelan ya, Bun. Tipe suami yang perhitungan memang bikin banyak istri ini bertanya-tanya. Kok bisa sih Mbak? Udah sama-sama berumah tangga, tapi perasaan semua serba dihitung-hitung. Dari pengeluaran rumah tangga sampai kebutuhan pribadi istri. Padahal bukannya semua ini untuk keluarga juga. Sebenarnya, Bun, tipe suami yang perhitungan itu biasanya muncul karena berbagai alasan. Pertama, suami berpikir bahwa Bunda sudah mandiri secara finansial. Dalam situasi ini, suami mungkin merasa karena Bunda sudah bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri, jadi Bunda nggak lagi memerlukan dukungan finansial dari suami. Nah, pandangan seperti ini seringkali muncul dari pemikiran suami bahwa kebutuhan finansial istri sudah terpenuhi sendiri tanpa bantuan suami. Sehingga dia ini merasa pengeluaran untuk istri bukanlah prioritas, Bun. Suami ini bisa melihat istri lebih mandiri secara finansial, sehingga ia merasa bahwa kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri nggak lagi sama seperti dulu. Pemikiran ini mungkin terasa nggak adil bagi kita para istri ya, Bun. Tapi ada juga loh beberapa suami yang menganggap bahwa kemampuan finansial istri adalah tanda bahwa istri bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, makanya solusinya di sini, pertama, tunjukkan rasa butuh dan apresiasi. Meskipun Bunda mandiri, tunjukkan Bun pada suami bahwa pemberiannya masih sangat berarti. Bukan soal uangnya semata, tapi rasa peduli dan perhatian dari suami yang membuat istri ini merasa dihargai. Misalnya bisa dengan mengatakan, "Mas, aku sangat terbantu dengan uang yang kamu kasih kemarin. Rasanya tenang banget karena masih bisa mengandalkan kamu." Nah, kedua, apresiasi dan ungkit pemberiannya dengan cara positif. Coba Bun, tunjukkan bahwa apapun pemberian suami, entah itu besar atau kecil, ini memiliki nilai yang sangat berarti bagi Bunda. Ketika suami tahu bahwa setiap pemberian atau bantuan dari dirinya ini dihargai dengan tulus, ia akan lebih tergerak untuk terus memberikan dukungan, Bun. Ketiga, berikan pujian pada momen yang tepat. Pujian ini pujian kecil, Bun, seperti, "Aku senang banget Mas, kamu masih ingat kasih tambahan untuk beli ini atau itu." Atau, "Terima kasih loh Mas, dengan bantuanmu aku jadi nggak perlu repot lagi." Nah, bisa memberikan kesan positif di mata suami ini, Bun, bahwa pemberiannya ini bernilai di mata Bunda. Semakin sering suami merasa dihargai, semakin besar pula keinginan dalam dirinya untuk terus membantu Bunda. Alasan kedua, kenapa suami hitung-hitungan ya, Bun ya. Uangnya sudah digelontorkan untuk hal-hal yang dia sukai, yang memikat hatinya sendiri. Entah itu hobinya atau bahkan selingkuhannya. Makanya ada beberapa kasus suami untuk soal kebutuhan rumah tangga pelit dan super hitung-hitungan. Tapi kalau sama hobi maupun untuk selingkuhannya, suami ini royal banget. Kemudian alasan yang ketiga, ada juga tipikal suami yang menghindari resiko finansial. Bagi sebagian suami, terutama suami yang punya watak melankolis ya Bun, dia itu menghitung setiap pengeluaran dianggap sebagai cara terbaik untuk menghindari resiko finansial ke depannya. Dia bisa jadi merasa bahwa setiap pengeluaran yang tidak perlu atau terlalu boros akan membahayakan keuangan jangka panjang. Nah, pola pikir seperti ini kadang bikin suami lebih kritis pada pengeluaran yang menurutnya tidak mendesak. Bahkan meskipun itu adalah kebutuhan istri. Makanya, kalau ada suami yang punya watak seperti ini yang sangat perhitungan dan apa-apa harus ditulis dengan rinci dan detail, di banyak kasus
ketemu dengan istri yang cuek dan gak terlalu ngerinci pengeluaran meskipun si istrinya sendiri bekerja. Nah, terkadang inilah Bun yang bisa menyebabkan prahara rumah tangga dan bikin aura Bunda dan suami mudah gak selaras. Si suami merasa si istri boros dan gak bisa nyimpen uang. Si istri merasa si suami pelit dan perhitungan. Jadi auranya bentrok Bun, pikirannya gak selaras. Bener gak Bun? Nah, bahayanya kalau ini dibiarkan, suami akan mencari sosok wanita lain yang bisa selaras dengan suami. Ini yang perlu Bunda note ya. Karena apa Bun? Di banyak kasus di meja konsultasi saya yang pernah saya tangani, ada loh Bun, suami yang selingkuh gara-gara si pelakor ini pura-pura bisa menghandle uang dengan baik. Padahal tujuannya si pelakor nanti akan menguras harta suami habis-habisan kalau pelakor sudah berhasil memikat hati suami. Dan anehnya lagi, saat suami kepergok selingkuh, suami ini masih bisa-bisanya beralibi. Ya, mending aku selingkuh sama wanita lain yang bisa ngatur keuangan saya dengan baik daripada sama kamu yang boros, sukanya hambur-hamburin uang yang gak jelas. Nah, tentu rasanya nyesek Bun ketika dengar suami seperti itu. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, cara penanganannya bagaimana Mbak Novi? Baik, menghadapi suami yang perhitungan, ya memang perlu strategi yang tepat dan bijak Bun. Pertama, saran lahir yang bisa Bunda terapkan untuk menghadapi suami seperti ini adalah catat pengeluarannya. Iya, kalau Bunda dikasih uang belanja oleh suami, jabarkan detail apa aja yang sudah Bunda keluarkan. Misalnya, beli kebutuhan dapur, beli makan, beli kebutuhan rumah tangga harian, tulis semua Bun. Lalu Bunda bisa laporkan ke suami. Tunjukkan kalau Bunda bisa mengelola uang dengan baik untuk rumah tangga Bunda. Lalu kalau Bunda ingin suami royal dengan Bunda bagaimana? Nah, laki-laki itu royal ketika hatinya terbuka, auranya terbuka sama Bunda. Laki-laki itu Bun, duitnya dialirkan kemanapun hatinya berada. Nah, makanya suami itu kalau punya hobi tertentu biasanya uangnya jor-joran dikasih-kasih tuh Bun. Dan ketika suami selingkuh, biasanya suami juga uangnya jor-joran buat pelakor. Nah, makanya buat para Bunda di sini, Bunda butuh sentuh batin suami melalui ikhtiar secara spiritual supaya keroyalan suami bisa fokus hanya pada Bunda. Nah, untuk hal ini silakan Bunda bisa ikut program bimbingan spiritual dengan saya. Untuk saya bimbing lebih privat dan intens. Caranya bagaimana? Bunda bisa hubungi saja nomor yang ada di atas ini ya. Baik Bun, itu tadi sedikit penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk para Bunda semuanya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.